Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada al-babus tsalits fi adabil muta'allim, bab yang ketiga tentang adab penuntut ilmu. Al-faslul awal fi adabihi fi nafsihi. Fasal yang pertama adalah adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Wa huwa asyratu anwa'. Ada 10 adab yang akan dibahas oleh penulis insyaallah taala. Al-awwal ayutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Yang pertama adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyucikan hatinya dari seluruh ghish, tipu daya, atau ghish yakni tipu daya, yakni maksudnya kotoran hati, ya. Kotornya hati. Wadanas, kotoran, sama maknanya kotoran hati. Waghil, ya, kebencian. Wahasad, hasad. Wasu'i akidah, akidah yang buruk. Wahuluq, akhlak yang buruk. Maka di sini kita lihat, ini ada banyak pembahasan sebenarnya dalam adab yang pertama ini. Wajib bagi kita untuk mengetahui, ya, perincian masing-masing. Nah, kalau mau bicara di luar saja, Taib Syekh Nabil, antum mau bicara di luar. Taib. Hendaknya seorang penuntut ilmu harus menyucikan hatinya dari seluruh kotoran. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan maknanya adalah yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan orang yang tidak berusaha untuk menyucikan hatinya untuk memikul ilmu agama ini, ya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan orang yang tidak bersemangat untuk menyucikan hatinya, mengikhlaskan niatnya, ya, menghilangkan kotoran-kotoran di hatinya. Tidak akan Allah izinkan untuk kemudian bisa memikul ilmu agama ini, untuk bisa mendakwahkan, ya, ilmu agama ini, mendakwahkan makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Maka di sini kita lihat, itulah mengapa para ulama di bahasa yang lain dari para ulama, mereka juga berkata, ya, bahwa orang yang semangat untuk menyucikan hati, maka dia akan diberikan keberkahan dalam ilmunya. Ada hubungan yang erat antara pemahaman seseorang dan hafalan seseorang dan kemanfaatan ilmunya. Ada hubungan yang erat antara ini semua dengan bagaimana dia berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya. Maka walaupun sebagian orang misalkan berpikir bahwa yang namanya pemahaman atau hafalan itu murni, ini perhatikan, bahaya. Murni karena usaha atau kepintaran atau kecerdasan atau kerja keras dari seseorang, ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Mengapa demikian? Karena ini kalau kita bicara ilmu dunia pun ini salah, apalagi ilmu din. Apalagi ilmu din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ilmu di sini mencakup ilmu tentang, yakni ilmu syar'i dan ilmu kauni. Ilmu yang ada di, yakni ilmu malaikat secara kauni dan ilmu malaikat secara syar'i. Maka semua jenis ilmu tersebut termasuk dalam perkataan malaikat, para malaikat tersebut. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi kalau kita bicara ilmu dunia misalkan, mengapa seseorang bisa pintar ilmu, bisa, yakni ahli dalam ilmu dunia? Apakah karena kepintarannya, kecerdasannya,
dan seterusnya. Tidak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk bisa memahami ilmu Allah tersebut. Ilmu yang terkait dengan makhluk Allah atau ciptaan Allah tersebut di alam semesta ini. Maka kalau itu tidak benar di ilmu dunia, apalagi tentang ilmu din, ketika di dalamnya di dalam ilmu din, ilmu syar'i dibahas tentang makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala, dibahas tentang makna-makna sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin kemudian Allah izinkan seseorang yang penuh dengan kotoran hati dan tidak berusaha untuk membersihkan hatinya. Naam, kotoran hati pasti akan selalu dibisiki oleh syaitan, akan selalu dicenderungi oleh jiwa manusia yang yakni ammaratun bisu, yang mengajak kepada keburukan. Akan tapi ketika dia berusaha untuk melawannya, maka inilah yang diharapkan baginya, yang diwajibkan baginya, harus selalu melawan bisikan-bisikan syaitan dan bisikan-bisikan jiwanya, bisikan-bisikan orang lain yang mengajaknya kepada sesuatu yang bisa mengotori hatinya. Jadi kalau kita ditanya mengapa menyucikan hati itu bisa membuat seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, pemahaman yang sahih, dan hafalan yang banyak, jawaban yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala hanya ridha ilmu agama ini dipikul dan didakwahkan oleh orang-orang yang hatinya suci atau berusaha menyucikan hatinya. Kita tidak bisa mengatakan hati seseorang suci, tidak, tapi selalu berusaha menyucikan hatinya. Dan ini termasuk akan mempengaruhi dalam misalkan pemahamannya. Kalau kita bicara ulama, akan mempengaruhi dalam istihad-istihadnya, akan mempengaruhi dalam fatwa-fatwanya. Termasuk juga kalau kita bicara penuntut ilmu, akan mempengaruhi dalam pemahamannya terhadap bidang ilmu yang sedang dia pelajari. Berapa banyak orang yang yakni secara hitung-hitungan manusia lebih pintar, lebih cerdas, akan tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada pemahaman yang sahih, sampai kepada pemahaman yang benar dalam masalah-masalah ilmu yang sedang dipelajarinya. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena yang satu lebih semangat untuk menyucikan hatinya, yang satu lagi malah justru yakni dia anggap mengotori hatinya itu adalah yang lebih benar. Ini ketika dia kemudian misalkan apa contoh misalkan kalau di kalangan dakwah, dunia dakwah, apa contoh dari kotornya hati? Contohnya adalah yakni perwujudannya, realisasinya adalah tahdzir serampangan. Tahdzir serampangan berbahaya. Kemudian alasan kedua, mengapa seseorang yang senantiasa berusaha menyucikan hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia taufik untuk bisa memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Alasan yang kedua adalah karena ini alasan yang kedua lebih bisa kita yakni masuk dalam hitung-hitungan dalam tanda kutip begitu bisa kita paham, bisa kita bukan terkait yakni keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu suatu yang merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita hitung, betul tidak? Tidak bisa kita hitung. Tapi alasan yang kedua bisa kita hitung. Mengapa orang yang berusaha untuk mengikhlaskan niat, senantiasa mengikhlaskan niat dan senantiasa menjaga kesucian hatinya bisa sukses dalam masalah ilmu syar'i? Jawabannya adalah karena misalkan penuntut ilmu ketika semasa tolab, semasa menuntut ilmu, yang dipikirkan adalah gimana caranya saya mengungguli kawan-kawan saya. Itu yang dipikirkan. Bukan gimana caranya saya memahami materi dan mengamalkannya. Tapi yang dipikirkan adalah yang penting saya nomor satu, atau yang paling top, atau yang paling fakih, atau yang paling dilihat oleh guru dan seterusnya. Kalau niatnya seperti itu, maka
ketika dia menggapainya, ketika dia berada di puncak, ini tidak ada kemudian tantangan lagi. Ini semua orang sudah berada di dia taklukan begitu ya, maka nanti menuntut ilmunya menjadi turun. Kalaupun misal itu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua dia tidak pernah bisa berada di puncak, akan selalu ada teman dia yang berada di atas. Maka lama-lama orang ini juga akan futur. Kenapa? Dia selalu berusaha dan nggak pernah bisa menyaingi temannya. Ini bisa kita hitung ya, ini alasan yang bisa kita yang bisa kita pahami dari interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Itu sunnatullah, itu akan terjadi, itu banyak terjadi seperti itu. Ketika seseorang niatnya adalah bagaimana cara mengungguli orang lain, maka itu yang akan terjadi, dia akan capek sendiri. Dan ketika capek sendiri, maka susah untuk istiqomah. Susah untuk istiqomah. Maka ini kita lihat misalkan pada sebagian penuntut ilmu yang mempelajari ilmu syar'i, ketika belajar bahasa Arab semangat, tetapi ketika dia sudah belajar bahasa Arab dan sudah bisa baca kitab gundul, kemudian dia merasa bahwa ilmunya sudah melebihi mayoritas ikhwan ngaji, misalkan gitu ya, sudah cukup untuk menjadikannya pendekar di sosmed. Maka apa yang terjadi? Semangat menuntut ilmu dia turun. Semangatnya untuk menuntut bidang ilmu yang beneran harus dia tuntut, akidah, fikih, usul fikih, maqasid syariah, ilmu hadis, tafsir dan seterusnya, tidak sesemangat ketika dia belajar nahwu shorof di awal-awal. Ya, ini juga ada yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, ini ketika sudah merasa bahwa dia sudah bisa mengungguli mayoritas apa yang ada di sosmed dia, begitu ya. Dia tidak semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ini karena tujuannya bisa jadi karena bukan lillahi ta'ala, akan tapi bisa jadi karena hanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih mengetahui daripada orang lain. Ya, ini berbahaya. Kemudian di sini misalkan hasad dan akidah yang buruk, akhlak yang buruk. Hasad misalkan seperti tadi, ya, hasad. Ketika seseorang dipenuhi dengan hasad, maka yang dicari oleh dia bukanlah al-haq lagi. Akan tetapi yang dicari oleh dia adalah gimana caranya orang lain tersebut yang dia hasati salah dan dia benar. Sehingga ketika misalkan orang lain yang dia hasati tersebut ternyata berada dalam posisi yang benar dalam suatu masalah, dia akhirnya tidak akan memilih pendapat yang hak tersebut. Apalagi kalau misalkan sudah terjadi perselisihan antara A dengan B, Syekh A dengan Syekh B, kemudian Syekh B ternyata dapat pendapat yang hak, kemudian Syekh A yakni pendapatnya salah, kemudian karena orang musuh dakwahnya gitu ya, sudah memilih pendapat itu duluan yang hak, dia gengsi untuk rujuk kepada pendapat tersebut. Ini gara-gara hasad. Kemudian buruknya akidah mempengaruhi ya keberkahan ilmu seseorang. Para ulama berkata, man la yuhsinul fiqhal akbar la yubarak lahu fil fiqhil asghar. Barang siapa yang tidak bagus akidahnya, tidak memiliki akidah yang sahihah, maka dia tidak akan diberkahi di fikih asghar, di ilmu fikih. Ya, sehingga itu mengapa kebanyakan ahlul bidah yang berbicara fikih, maka dalam satu atau lebih atau banyak masail, ya, ini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari atau untuk berada di jalan yang seharusnya. Dan ini banyak terjadi dalam masalah muamalah dengan dalil dan muamalah dengan yakni istihad. Biasanya ahlul bidah akan cenderung untuk menutup pintu istihad, akan cenderung untuk mengatakan pintu istihad telah tertutup. Ya, tidak ada lagi mustahil. Udah kita taklid saja. Cenderung untuk udah kita taklid saja. Sedangkan orang-orang yang akidahnya lurus cenderung untuk yakni bersemangat untuk senantiasa menelaah dalil, kemudian yakni mengaktifkan istihad, semangat untuk istihad. Mengapa demikian? Karena masalah-masalah kontemporer itu akan selalu bermunculan, terus bermunculan, betul tidak? Masalah kontemporer terus bermunculan. Tidak mungkin ya pintu istihad itu telah tertutup. Nah, kalau yang dimaksud misalnya istihad seperti Imam Syafi'i, istihad seperti Imam Ahmad, tentunya siapa yang bisa menandingi mereka, betul tidak? Tapi maksud Anda adalah istihad itu bertingkat-tingkat. Ketika kemudian semua pintu istihad tertutup, maka itu tidak mungkin.
liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wa haqa'iqi ghawamidihi. Jadi wajib untuk menyucikan hatinya supaya apa? Supaya mudah untuk menerima ilmu, supaya mudah untuk menghafalkan ilmu, supaya mudah untuk menelaah ilmu, menelaah ya makna-makna yang detail dari ilmu, yakni hal-hal yang detail dari ilmu, wa haqa'iqi ghawamidihi, dan supaya mudah memahami hakikat dari masalah-masalah yang susah di suatu ilmu, suatu bidang ilmu. Ini ada hubungan erat antara sucinya hati seseorang atau berusahanya dia untuk menyucikan hatinya dengan apakah dia bisa memahami bidang ilmu tersebut sampai hal-hal yang detil-detilnya. Fa innal ilma kama qala ba'dhum, karena ilmu sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Ilmu itu adalah salat secara sir, salatnya batin maksudnya, wa ibadatul qalbi, ibadahnya hati, wa qurbatul batin, dan taqarrubnya, bentuk mendekatkan dirinya dari batin, bentuk mendekatkan diri dari batin kita. Maksudnya adalah yakni dijelaskan di kalimat setelahnya, wa kama la tasihhu shalatul lati hiya ibadatul jawari adh-dhahira illa bi taharatil dhahir illa bi taharatil dhahir minal hadi wal khabath. Fakadzalika la yasihul ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi illa bi taharati an khabithis sifati wa hadithi masawi ila akhlaqi wa radiha. Taib. Sebagaimana salat itu tidak sah. Salat itu kan adalah amalan anggota tubuh, betul tidak? Amalan anggota tubuh yang zahir. Sebagaimana salat tidak sah kecuali dengan menyucikan anggota tubuh kita dari hadas dan dari najis, maka demikian pula ilmu tidak akan bermanfaat, yakni tidak sah, maksudnya tidak bermanfaat ketika itu tidak disertai dengan menyucikan hati dari kotoran dan yakni keburukan akhlak dan sesuatu hal-hal lain yang mengotorinya. Maka di sini ya, jadi ilmu itu adalah ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Maka demikian pula seperti salat ibadahnya anggota tubuh butuh taharah, ilmu juga butuh taharah. Itu maksud dari perkataan penulis di sini. Wa idza tayyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Ketika hati itu senantiasa berusaha untuk disucikan untuk menampung ilmu. Jadi para ulama membayangkan atau mengilustrasikan hati itu seperti wadah yang dimasuki ilmu. Ilmu adalah suatu yang suci, yang berharga, maka tidak pantas kalau kemudian wadahnya itu kotor, najis begitu ya, tidak mungkin. Ya, tidak pantas. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang mulia harus diletakkan di wadah yang juga bersih. Kita harus senantiasa berusaha membersihkan wadahnya. Maka demikian pula dengan hati. Maka ketika hati itu berusaha senantiasa dibersihkan untuk menampung ilmu, maka kemudian akan muncul keberkahan dari ilmu tersebut. Akan tumbuh ya keberkahan ilmu tersebut, atau akan tumbuh ilmu tersebut. Kal ardi idza thayyibat lizar'i nama zar'uha wa zaka. Seperti tanah ketika disucikan untuk ditanami, maka akan tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur ya, dan akan berkembang, zaka. Wa fil hadithi inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekerat daging atau yakni suatu organ ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau organ tersebut suci atau baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Tapi kalau organ tersebut buruk, maka buruklah semua jasadnya, seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Wa qala Sahal haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, haram bagi hati untuk kemasukan cahaya, yakni cahaya ilmu dan cahaya iman. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Dan di dalamnya ada sesuatu yang Allah benci di dalam hati tersebut, yakni hasad, kotoran hati, akidah yang buruk dan seterusnya. Ya. Maka di sini kita lihat contoh lain
mengapa seorang penuntut ilmu itu wajib untuk senantiasa menjaga kesucian hatinya? Adalah karena ketika penuntut ilmu itu semakin tinggi ilmunya biiznillah ta'ala, maka dia akan semakin mudah dan semakin mampu biiznillah untuk menelaah dan menganalisa perkataan-perkataan, fatwa-fatwa, istihad-istihad. Betul tidak? Maka akan tiba masanya di mana dia akan tidak setuju dengan fatwa seorang syekh misalkan, gitu ya. Ya, ini karena itu memang masalah khilafiyah, istihadiyah. Tidak masalah kalau antum tidak setuju. Ya. Atau tidak setuju dengan fatwa, bahkan fatwa gurunya misalkan. Ketika itu dibarengi dengan kotornya hatinya, maka ini adalah awal kegagalan dari penuntut ilmu. Ya, itu akan kemudian yakni ketika ilmunya itu tinggi tapi tidak disertai dengan sucinya hati, dan karena ilmunya tinggi biiznillah taala kemudian dia bisa mengetahui, oh ini fatwa ini salah atau kurang tepat ini dan seterusnya, atau apalagi mengetahui ada memang ketergelinciran misalkan. Nah, ketergelinciran, setiap orang bisa tergelincir, ya, ternyata dia melihat, oh ini ketergelinciran syekh ini, atau bahkan ketergelinciran gurunya sendiri. Kalau hatinya tidak bersih atau tidak senantiasa dia berusaha untuk bersihkan hatinya, ini awal mula malapetaka bagi penuntut ilmu ini. Dia akan masuk kepada jurang, yakni jurang celaat, mencela syekh ini, mencela ustadz ini, mencela gurunya, dan seterusnya. Taib. Bahkan di zaman ini tidak harus menunggu sampai ilmunya tinggi. Walaupun ilmunya tidak ada, sudah bisa mencela syekh, mencela ulama, mencela ustadz, mencela gurunya sendiri bahkan, dan seterusnya. Banyak atau tidak? Banyak. Ya banyak. Yakni kalau para ulama mencontohkan penuntut ilmu yang sudah tinggi tapi tidak senantiasa menyucikan hatinya di zaman ini, bahkan ketika ilmunya belum tinggi sekalipun, yakni, ajib. Sehingga kita katakan ini adalah awal mula malapetaka bagi orang tersebut ketika kemudian dia ya memiliki ilmu yang bisa jadi levelnya sudah tinggi, akan tapi hatinya tidak berusaha untuk dia sucikan. Dan para ulama membahas misalkan apa hukumnya fatwa-fatwa dari seorang mujtahid fasik. Sekarang pertanyaan, mungkin tidak orang fasik tapi mencapai derajat ijtihad? Mungkin? Itu yang dibahas oleh para ulama. Ini bisa jadi ada seorang mujtahid tapi fasik. Ini mujtahid, mengapa dia bisa beristihad? Karena secara hitung-hitungan manusia ilmunya banyak dan tinggi, tapi fasik. Mengapa antum heran? Bukankah banyak sekali para ahlul bidah, betul tidak? Zamakhsyari bikin kitab tafsir kasyaf, isinya itu ya kesesatan semua. Kenapa antum heran? Banyak sekali contohnya. Ya, ulama-ulama ahlul bidah, ulama-ulama su yang secara hitung-hitungan ilmu tinggi sekali, mutabahhir. Akan tetapi secara akidah su, secara yakni kesolehan fasik misalkan. Maka apakah bisa diterima fatwanya? Tidak bisa. Mungkin bisa untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa untuk orang lain, tidak kita terima. Jadi ini adalah yakni di antara pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Yani apa hukumnya seorang mujtahid fasik? Yani mustahid secara zahir, yani karena dia secara zahir bisa memiliki ilmu yang banyak. Akan tapi ketahuilah, kata para ulama, bahwa walaupun secara zahir dia memiliki ilmu yang banyak, tetapi ketika dia tidak menyucikan hatinya, dia dalam masalah yang lebih penting daripada ilmunya yang banyak tadi, dia justru tergelincir, justru tersesat. Contohnya tadi misalkan dalam masalah balaghah, oh pintar sekali. Dalam masalah usul fikih, pintar sekali. Giliran masalah Al-Quran kalamullah atau makhluk, bilangnya makhluk. Dalam masalah yang jauh lebih penting daripada ghawamid usul fikih, ghawamid ilmu balaghah, ghawamid usul tafsir, masalah-masalah yang lebih penting, yang lebih fundamental. Allah memiliki nama dan sifat atau tidak? Tidak. Allah tidak memiliki. Allah memiliki nama tapi tidak memiliki sifat. Orang Mu'tazilah seperti Zamakhsyari, Mu'tazilah tulen. Allah As-Sami' bila sama, Al-Basir bila basar. Allah itu memiliki nama As-Sami' tapi enggak punya
pendengaran. Jadi nggak boleh kita sebut zat yang maha mendengar, nggak boleh kata mereka. Al-basir bila basar, al-alim bila ilmin. Taib, kenapa nggak antum lanjutkan? Al-hayyu bila hayat. Al-hayyu bila hayat. Allah adalah al-hayyu tanpa sifat hidup. Apa yang tidak hidup berarti apa? Ala kulli hal, yang tidak mendengar apa? Yang tidak melihat apa maknanya? Itu semua sifat-sifat yang negatif semua, yang penuh cacat semua, betul tidak? Tidak hidup itu mati. Tidak mendengar itu tuli, tidak melihat itu buta. Giliran ghawam itu usul fikih, perkara-perkara penting di usul fikih dan usul tafsir dan balaghah dan nahwu dan sharaf dan macam-macam fikih muamalat dan seterusnya. Pinter, akan tapi dalam masalah akidah dasar, akidah tauhid asma wa sifat jeblok. Makanya para ulama berkata, barang siapa yang mutabahir, barang siapa yang secara zahir kelihatan ilmunya tinggi, akan tapi tidak diberikan taufik oleh Allah untuk memiliki pendapat yang benar dalam masalah-masalah fundamental tadi, masalah-masalah akidah dan tauhid tadi, maka ketahuilah bahwa itu tanda yang sangat besar bahwa hatinya kotor. Jadi dibalik. Karena kenapa? Jadi maksudnya kalau hati suci atau berusaha mencucikan hati, Allah akan berikan taufik kepada dia untuk memiliki pendapat yang benar dalam masalah tersebut. Bisa jadi tergelincir, akan tapi ketika seorang hatinya suci, dia akan mudah untuk rujuk kepada al-haq. Betul? Nah, para ulama membalik kaidah ini. Kalau antum melihat ada seorang yang mutabahir, yang secara hitung-hitungan ilmunya tinggi, akan tetapi dalam masalah tauhid asma wa sifat jeblok, dalam masalah tauhid uluhiyah jeblok, yakni membolehkan tabarruk yang kesyirikan. Tabarruk kan ada banyak jenis. Ada tabarruk yang syirik. Tabarruk yang syirik dia bolehkan. Istighosah kepada orang mati dia bolehkan. Dan seterusnya. Berbagai kesyirikan dia bolehkan. Maka ini adalah tanda besar bahwa hatinya kotor. Itu tanda besar kotornya hati dia. Itu kata para ulama. Kemudian kita masuk adab yang kedua. Husnul niyati fi talabil ilmi. Yaitu seorang menuntut ilmu harus memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu. Niat yang bagus dalam menuntut ilmu, yakni yang ikhlas. Bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wajalla. Penulis kemudian mencontohkan contoh-contoh niat yang baik. Seperti memaksudkan wajah Allah, menginginkan wajah Allah ketika menuntut ilmu. Wal amala bihi, menginginkan untuk mengamalkan ilmunya. Wa ahya asy-syari'ah, menginginkan untuk menghidupkan syariat, menghidupkan ilmu syar'i. Yang sebelumnya orang malas belajar ilmu syar'i, tapi kemudian ilmu syar'i menjadi semarak. Ini niat yang bagus, contoh niat yang bagus. Wa tanwira qalbihi, ya, dia menuntut ilmu untuk menerangi hatinya. Wa tahliyata batinihi, memperindah batinnya. Wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ihi, menginginkan dekat dengan Allah pada hari di mana dia bertemu dengan Allah, yakni di akhirat. Wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dan wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi, yakni menginginkan untuk mendapatkan apa yang telah Allah siapkan untuk orang yang berilmu, min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, yaitu berupa keridhaan Allah dan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, frase terakhir ini termasuk frase yang mungkin cukup susah bagi penuntut ilmu pemula, ya. Perhatikan terjemahannya tadi. Wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi. Wa ta'arrud, yakni ingin mendapatkan, lima a'adda. Apa subjek dari a'adda? Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin mendapatkan apa yang Allah persiapkan, li ahlihi, yakni li ahli ilmi, untuk ahli ilmu, min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, yaitu berupa keridhaan Allah dan karunia Allah yang besar, karunia dari Allah yang besar. Qala Sufyan ats-Tsauri, ma 'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Sufyan ats-Tsauri berkata, aku tidak berusaha yang lebih keras dalam sesuatu daripada ketika aku berusaha keras untuk meluruskan niatku. Jadi memang meluruskan niat atau memiliki niat yang ikhlas itu susah sekali. Susah sekali, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita pasrah atau menyerah. Ketika kita berusaha untuk meluruskan niat, ketahuilah bahwa itu adalah yakni sudah mencukupi. Yakni seseorang ketika sudah merasa niatnya lurus, itu tanda bahwa niatnya belum lurus, kata para ulama. Tetapi ketika seseorang itu masih merasa, Anda harus meluruskan niat. Tidak boleh kepikiran hal-hal yang negatif, kepikiran hal-hal
riya misal, kepikiran hal-hal ingin dipuji. Ketika dia berusaha, Anda nggak boleh mikirin ini. Anda harus, ketika dia, ini berarti ada perbuatan melawan, betul tidak? Melawan niat-niat yang buruk. Itu sudah mencukupi. Itu sudah memang itulah yang diminta dari orang tersebut. Bukan berarti kemudian yang diminta adalah pastikan hati antum benar-benar memiliki niat yang ikhlas. Ini nggak bisa. Tidak mungkin bisa. Karena memang berat dan itu hal yang susah untuk kita pastikan apakah niat kita benar-benar lurus. Wala yaqsidu bihi al-a'rada ad-dunyawiyyah min tahsilir riyasah wal jah wal mal wa mubahatil aqran wa ta'zimin nasi lahu wa tasdirihi fil majalis wa nahwi dzalika fa yastabdil al-adna billadhi huwa khair. Dan hendaknya seseorang itu jangan meniatkan ingin mendapatkan sesuatu dari hal-hal duniawi, yakni mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kepemimpinan, kekuasaan. Maksudnya apa? Diorangkan oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, mendapatkan posisi, mendapatkan harta, bisa mubahatil akron, yakni bisa mengungguli rekan-rekan sejawat, atau bisa mendapatkan pemuliaan dari orang lain, atau bisa yakni mengajar di majelis, ya, di majelis ilmu bisa ditonjolkan daripada orang lain. Ini semua contoh niat yang buruk. Fa yastabdilul adna billadhi huwa khair. Ketika seseorang melakukan ini semua, maka pada hakikatnya dia adalah mengganti, ya, mengganti yang baik dengan yang buruk. Oleh karena itu, kalau seseorang terbersit niat-niat ini, maka harus dia mengganti yang buruk tersebut billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik darinya, yakni niat yang baik. Qala Abu Yusuf, yakni Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, aridu bi ilmikumullah ta'ala fa inni lam ajlis majlisan qad anwi fihi an atawadu illa lam akum hatta a'luwahum wa lam ajlis majlisan qad anwi fihi an a'luwahum illa lam akum qad hatta uftadah. Abu Yusuf berkata, inginkanlah dari ilmu kalian, inginkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Inginkanlah Allah Subhanahu wa taala, yakni wajah Allah, pahala dari Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena aku tidak duduk di suatu majelis sama sekali di mana aku meniatkan untuk tawaduk di situ, kecuali aku bisa mengungguli orang lain di majelis itu. Mengungguli dalam masalah apa? Mengungguli dalam masalah, ya, yakni keberkahan ilmu. Mengungguli dalam masalah pemahaman bisa jadi, dan itu adalah buah dari niat seseorang ketika dia menginginkan tawadhu. Ketika dia menginginkan tawadhu, tidak ingin menonjolkan diri, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan dia akan mendapati, oh ternyata masya Allah, yakni Abu Yusuf mendapati, oh ana diberikan pemahaman dalam masalah ini, kok kayaknya orang lain belum diberi pemahaman. Nah begitu ya. Jadi Abu Yusuf merasa bahwa ketika dia niatnya baik, maka itu akan dibantu untuk memahami ilmu. Akan tapi ketika dia duduk di suatu majelis dan ingin mengungguli orang lain, maka tidaklah aku berdiri kecuali pasti uftadoh, yakni ditampakkan hakikatnya. Ya, uftadoh, yakni akan, kecuali tidaklah dia berdiri dari majelisnya kecuali akan ditampakkan hakikatnya. Hakikat bahwa dia yakni memiliki niat yang buruk dalam majelis tersebut. Wal ilmu ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurab. Ilmu itu adalah bentuk ibadah dan bentuk mendekatkan diri. Fa in khalusat fihi niyatu lillahi ta'ala qubila wa zaka wa namat barakatuhu. Ketika niatnya diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diterima darinya, maka ilmunya dan keberkahannya itu akan yakni bertambah, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qusida bihi ghairu wajhillahi habata wa da'a wa khasirat safqatuhu. Akan tapi ketika dimaksudkan selain wajah Allah, maka akan sia-sia, akan tidak ada manfaatnya, tidak ada keberkahannya, dan khasirat safqatuhu. Ya, transaksinya akan merugi. Yakni ketika dia menuntut ilmu diilustrasikan oleh penulis seperti transaksi. Ya, jadi transaksinya akan merugi. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha fayakhibu qasduhu wa yadi'u sa'yuhu. Dan bisa jadi bahkan ketika seseorang itu meniatkan niat yang buruk, bisa jadi dia tidak mendapatkan niat yang buruk tersebut. Misalkan seseorang menuntut ilmu supaya ingin dipuji oleh orang lain, bisa jadi
Yani sudah jelas dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena dia menginginkan selain wajah Allah, selain keridhaan Allah, selain pahala dari Allah. Tapi apa yang dia niatkan? Yang dia niatkan tadi, contoh tadi apa? Ingin dipuji. Bisa jadi dia tidak mendapatkan pujian. Betul tidak? Dia menuntut ilmu supaya ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh orang lain, menjadi ditonjolkan, menjadi diorangkan. Maka jelas dia tidak mendapatkan pahala. Dan niat buruk yang dia niatkan bisa jadi tidak dia dapatkan. Sehingga apa hasilnya? Hasilnya adalah fayakhibu qasduhu wa yadhi'u sa'ihu, yakni sia-sia semua. Sia-sia semua. Sudah pahala di akhirat tidak didapat, balasan di dunia yang niatan yang buruk tadi juga tidak didapat. Sehingga orang yang berakal, orang yang yakni penuntut ilmu yang cerdas secara akhirat maksudnya, dia akan mengetahui bahwa tidak ada satu-satunya jalan kecuali dia harus menyucikan hati. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya di sini ada, itu sudah waktu azan bukan? Bunyi apa bersama? Taib.